been living in a fantasy. Sir Edward Beach, captain of the Nemesis. Can be. Yes, sir. Pada tahun 1939, diketahui kerajaan Inggris telah menguasai separuh dari tempat yang ada di bumi ini. Namun di luar jangkauan mereka, ternyata di Laut Cina Selatan terdapat sebuah pulau hutan yang berukuran 3 kali lebih besar dari Inggris. Di sana diketahui dipimpin oleh seorang Sultan Brunei merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang sejauh ribuan mil. Selain wilayahnya yang cukup besar, di sana juga banyak menyimpan kekayaan alam yaitu batu bara, emas, dan rempah-rempah. Dan cerita di film ini ialah berdasarkan kisah nyata. Kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa orang Inggris yang baru saja menginjakkan kakinya di pantai Kalimantan, Sarawak. Dan dia bernama Arthur, Charlie, dan sang tokoh utama yaitu James yang akan menjadi fokus kita dalam cerita ini. Dan tujuan mereka datang ke sana ialah untuk melakukan penemuan, bukan untuk penaklukan. Mendengar itu, pemandu mereka yang bernama Subu lalu mengatakan kepada mereka tempat ini mempunyai pangeran Melayu dan suku Dayak yang terkenal sebagai pemburu kepala. Walaupun disambut dengan cerita menyeramkan, mereka pun tetap nekat masuk ke dalam hutan dan menelusuri perjalanan dengan rasa penasaran. Namun baru saja beberapa saat mereka memasuki hutan, langsung mendapati sambutan hujaman tombak dari suku Dayak setempat. Lalu mereka semua pun dibawa ke kediaman suku Dayak dan diperlihatkan betapa sadisnya tradisi mereka terhadap para perompak yang berhasil tertangkap dengan dipenggal kepalanya lalu digantung di atas bara api hingga matanya meleleh. He says until the ice melt. Namun yang uniknya, di sini suku Dayak tidak langsung memutuskan mereka ini ancaman atau hanya seorang pendatang, melainkan harus dibawa terlebih dahulu untuk menemui Pangeran Badarudin. Dan di sanalah yang akan memutuskan mereka ini ancaman atau bukan. Setelah menghadap di sini mereka pun langsung memperkenalkan diri kepada Pangeran Badarudin serta saudara pangeran yaitu Mahkota. Dan di sini James menjelaskan bahwa kedatangan mereka ialah diutus oleh Ratu Inggris untuk melakukan penemuan bukan untuk melakukan penaklukan. Mendengar penjelasan tersebut mereka pun lalu diterima dengan baik di sana. We will escort you and your lords to the Orangkayas village. Not conquest. Then you are most welcome. Setelah itu, James dan kawan-kawannya pun langsung mendapati kawalan ke hulu sungai untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi temuan mereka di sana. Namun tanpa disangka di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat yang terbakar akibat serangan dari para perompak lanun. Melihat itu, James jadi penasaran dan ingin mengecek langsung ke sana walaupun Mahkota sempat melarang dan mengatakan untuk supaya fokus saja ke tujuan utama mereka di sini. Melihat James yang bersikeras ingin memeriksa ke sana, Pangeran Badarudin pun lalu mengizinkannya. Setibanya di sana, mereka pun hanya disuguhkan dengan pemandangan sebuah tempat yang sudah hancur lebur porak-poranda. Namun tiba-tiba seseorang keluar dari persembunyian dan langsung berlari menghindari mereka semua. Setelah berhasil tertangkap, orang itu pun mengaku jika bukan dia pelakunya, melainkan perbuatan dari para pelompak lanun. Mendengar penjelasan itu, mereka semua pun tidak langsung percaya begitu saja dan orang itu pun langsung dibawa menemui Mahkota dan pangeran yang telah menunggu mereka. Melihat James dan kawan-kawan membawa tawanan yang masih belum jelas siapa orang tersebut, Mahkota pun langsung menjelaskan kepada James dan kawan-kawan untuk menumpas para perompak lanun, mereka membutuhkan meriam yang ada di kapal James. Mendengar permintaan tersebut, di sini James masih belum memutuskan untuk mengabulkannya atau tidak dan mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Di malam harinya saat mereka kembali, tanpa disangka mereka mendapati sambutan tarian khas suku yang ada di sana. Tampak di sini James pandangannya malah terfokus kepada satu wanita yang bernama Fatimah sampai-sampai dia pun terjatuh saat hendak naik dari perahunya. Di pagi harinya dia pun terbangun dan langsung disuguhkan dengan pemandangan Charlie yang merangkul dua wanita sekaligus di depan orang tua para wanita tersebut serta sudah terdapat pangeran dan beberapa orang berada di depannya. Awalnya James sempat menegur Charlie, namun orang tua dari salah satu wanita itu menjelaskan bahwa di sini mempunyai tradisi unik yaitu seorang laki-laki yang baru menikah bebas meniduri wanita yang ada di sana semau dan semampunya. Custom, his daughters can have relations with anyone.
Setelah itu, James dan kawan-kawannya pun terlihat menemui mahkota untuk memberikan hadiah kepadanya berupa sebuah pistol karena telah menerima kehadiran mereka dengan sangat baik. Lantas di sini mahkota juga berterima kasih dan juga memberikan hadiah kepada mereka sebagai simbol bahwa antara Inggris dan kerajaan Brunei mempunyai hubungan yang baik. Namun tanpa disangka hadiah yang diberikan oleh mahkota yaitu sebuah kepala manusia yang dipenggal langsung di hadapan James dan kawan-kawan sebagai bukti dan simbol tradisi perlawanan kepada para pemberontak di sana. No! Melihat itu, James langsung mencoba menghentikan aksi brutal itu, namun mahkota dengan santainya lalu memenggal kepala orang tersebut. Dakota, I thank you. Selang beberapa saat, mahkota terlihat kembali menemui James untuk berbicara secara empat mata membahas meriam yang tempo hari sempat dimintanya untuk menumpas para perompak. Namun di sini James memberikan syarat jika menginginkan meriamnya maka tidak ada lagi pemenggalan kepala dimulai dari sekarang. Dan mahkota pun menyanggupi syarat tersebut, lalu dari sinilah penyerangan demi penyerangan mulai dilakukan. Come on, Charlie! Kata bintang-bintang malam kah? Sampailah pada suatu siang saat sedang menggunakan sebuah perahu melewati jalur sungai, tiba-tiba mereka mendapati serangan dari para pemberontak. Lantas mereka semua pun masing-masing berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam air dan bersembunyi di balik perahu. Namun naasnya James berhasil terkena salah satu anak panah dari para pemberontak. Namun di sini mahkota tampak kecewa karena James dan Pangeran Badarudin ternyata berhasil selamat. Back off, Charlie! Gentlemen, gently. Setelah itu mereka pun kembali melakukan serangan balasan dengan membardir para perompak dengan menggunakan meriam dan alhasil mereka pun berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. You were careful to not interfere with native squabbles. Order the prince's rule here. Sampailah pada suatu ketika saat mereka akan melakukan serangan, namun yang ditemuinya hanyalah orang-orang biasa yang jangankan untuk menjadi perompak, untuk melindungi diri saja mereka tidak bisa. Dan di sini James sadar bahwa dia telah dibohongi dan diperdaya oleh mahkota. It's a bloody refuge. Di malam harinya, Pangeran Badarudin pun menemui James dan menjelaskan bahwa dia menginginkan Sarawak dipimpin oleh seorang pemberani dan berjiwa kesatria seperti James. That's absurd. Dan di siang harinya, mahkota kembali akan mengeksekusi beberapa pria yang berhasil tertangkap dan para wanita akan dia jadikan sebagai budaknya. Namun di sini saat dia hendak memenggal salah satu dari pria tersebut, James datang dan menghentikan aksinya. Dan di sini James mengatakan kepada mahkota bahwa sekarang dialah yang akan menentukan segala keputusan yang ada di sana karena dia telah menerima tawaran dari Pangeran Badarudin untuk menjadi pemimpin Sarawak dan mahkota tidak boleh lagi melakukan pemenggalan seenaknya. Mendengar itu lantas mahkota pun menjadi sangat kesal dan tidak bisa berbuat banyak karena itu adalah keputusan langsung dari Pangeran Badarudin dan dia pun berlalu pergi. Sebenarnya James mengatakan bahwa dia menerima tawaran pangeran untuk menjadi raja hanya untuk menggagalkan aksi pemenggalan oleh mahkota. Namun tanpa disangka pangeran malah membawanya menghadap ke Sultan Brunei dan langsung dinobatkan secara sah. Dan dari sini satu persatu dari mereka yang ada di sana memberi hormat kepada pemimpin baru mereka yaitu James. Let them declare it now, or forever be silent. Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Lalu tiba-tiba tanpa disangka mahkota muncul dan membuat suasana menjadi tegang karena di sini dia masih tidak terima jika James yang bukan siapa-siapa tiba-tiba datang dan merebut singgasananya. Orang putih ini mencuri di negeri kita. Setelah itu Arthur yang merasa jika kondisi sudah semakin rumit dan James sudah masuk terlalu jauh, dia pun memutuskan untuk kembali ke Inggris dan diikuti oleh Charlie. Di sini James tidak berusaha untuk menahan mereka karena dia tahu bahwa Arthur dan Charlie tidak selayaknya berada di sini karena James tahu bahwa mereka tidak merasakan apa yang seperti dia rasakan. Dan bagi James, di sini dia bisa menemukan ketentraman dan ketenangan dalam hidup yang belum pernah dia rasakan. Setelah malam itu, James kembali dinobatkan oleh petinggi Ali sebagai bentuk simbolis dari pemimpin baru mereka dan di sini James juga telah resmi menikah dengan Fatimah.
Bertahun-tahun berlalu di bawah kepemimpinan James, orang-orang yang tinggal di sana pun akhirnya bisa hidup bebas tanpa adanya perbudakan dan tradisi pemenggalan kepala serta berbagai tindak kejahatan lainnya seperti di masa lalu. Terciptanya ketentraman dan kemajuan hingga detik ini ialah tidak luput dari aturan-aturan yang dibuat oleh James. Salah satunya ialah jika ada masalah yang terjadi harus diselesaikan tanpa adanya kekerasan, serta bagi siapa yang melanggar dan berbuat kejahatan akan dihukum dan juga akan mendapati denda hukuman. Sehingga itulah secara perlahan kehidupan di sana bertumbuh semakin membaik dari waktu ke waktu. Family to embrace this barefoot boy of Bengal. Tidak terasa setelah 2 tahun kepemimpinannya, tiba-tiba Charlie kembali ke sana karena kebetulan kapal mereka kembali melintasi daerah ini. Dan kini diketahui Charlie sudah bergabung dengan pasukan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dan di sini kedatangan Charlie ternyata menawarkannya beberapa hadiah dan juga surat dari Presiden Amerika yang mengundang James untuk datang ke sana menandatangani surat perjanjian bahwa Amerika mengakui James sebagai Raja Negara Merdeka Sarawak. Dan di sini Charlie juga menambahkan bahwa wanita terkaya di Inggris yang bernama Angela menunggu untuk dilamar oleh James. Tanpa basa-basi, James selalu menjawab bahwa dia tidak perlu pengakuan dari Inggris ataupun Amerika. Dan untuk Angela, dia juga tidak butuh kekayaannya karena baginya dia sudah sangat bahagia hidup di sini dengan ditemani sang pujaan hati, yaitu istrinya yang bernama Fatimah. You see, Yes, sir, she's very beautiful. Di malam harinya, mereka pun makan malam bersama dengan gembira saling berbagi cerita. Serta warga yang ada di sana dihibur dengan tayangan sebuah tengkorak tidak bergerak saja sudah cukup membuat mereka gembira. Namun tanpa disangka keesokan paginya, Charlie menemukan mayat yang sudah tidak mempunyai kepala terapung di atas air. Dan ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama Sarawak dipimpin oleh James. Lantas dia pun menduga-duga bahwa ini pasti ulah dari mahkota dan perompak lanun yang mulai kembali menebarkan ancaman. Namun di sini istrinya pun menjelaskan bahwa menurut kepercayaan mereka yang ada di sana, ini adalah perbuatan dari suku ular yang berada di hulu sungai. Mendengar itu, James yang tidak percaya akan mitos, dia pun mengirimkan orang-orangnya ke hulu sungai untuk memata-matai pergerakan mahkota dan perompak lanun. Setelah beberapa hari berlalu, orang kirimannya pun kembali dengan membawa jari tangan yang sudah terpotong akibat ketahuan dan berhasil tertangkap oleh mahkota dan perompak lanun. Namun beruntung, orang tersebut tidak langsung dibunuh oleh mahkota. Atas kejadian ini, dugaan James terbukti benar bahwa mahkota dan perompak lanun telah bekerja sama untuk melakukan penyerangan. Didasari fakta tersebut, James lalu menugaskan Charlie untuk kembali ke kapal Inggris guna untuk meminta bantuan berupa kapal uap kepada Kapten Edward, yang nantinya akan dia gunakan sebagai transportasi dan armada perang melawan para perompak lanun dan mahkota. poor bastard. Setelah Charlie menjelaskan panjang lebar apa yang disampaikan oleh James kepadanya, di sini Kapten Edward tidak langsung mengabulkan permintaan Charlie dengan begitu mudahnya. Karena menurut Kapten Edward, mengirimkan kapal perang kepada James tidak menguntungkan baginya. Kecuali jika James memberikan kekayaan alam di sana kepadanya, maka dia akan kembali mempertimbangkan permintaan tersebut. Setelah pembicaraan di malam itu, Charlie pun berhasil mempertemukan antara Kapten Edward dan James untuk membahas lebih lanjut mengenai permintaan kapal uap. Dan di sini Charlie juga datang dengan membawa Arthur bersama istrinya yaitu Elizabeth untuk berkunjung ke sana. Come here, cousin. Charlie. With a steamship. Kedatangan mereka tampak sangat disambut baik oleh James dan orang-orang yang ada di sana. Namun di sini Elizabeth dan Kapten Edward malah berkata tidak sopan karena dia menganggap derajat mereka lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sana. Outside. Outside. Namun ketika orang-orangnya dan sang istri semakin direndahkan oleh Elizabeth, di situ James tidak bisa lagi untuk bersabar dan langsung meluapkan kekesalannya di depan Kapten Edward. Mr. Crookshank! Di malam harinya, tanpa disangka akibat perlakuan Elizabeth dan Kapten Edward yang merendahkan mereka, sehingga mereka pun menjadi sakit hati dan meninggalkan kediaman James serta Fatimah juga ikut pergi meninggalkan James karena dia merasa James adalah bagian dari mereka yang sama-sama orang Inggris. I love you. Wakabangku.
Sepeninggalan Fatimah, James menjadi galau dan menceritakan kesedihannya kepada Pangeran Badarudin, dan sang pangeran lalu menasehatinya bahwa perempuan Melayu tidak suka diperlakukan seperti itu. Lalu dia juga menambahkan mengapa tidak diberikan saja sebagian kecil daerah yang mempunyai batu bara kepada Inggris biar mereka bisa dengan cepat mendapatkan kapal perangnya. Namun di sini James menegaskan kepada pangeran bahwa dia sangat mengenal Inggris karena tidak mungkin Inggris akan puas dengan sebagian kecil saja, melainkan mereka pasti akan menginginkan semua yang ada di sana. She went to Lunda. Di sisi lain, mahkota yang mengetahui jika sebagian dari pasukan Dayak telah pergi meninggalkan James, lantas di sini dia lalu memanfaatkan keadaan tersebut dengan melakukan penyerangan. Yang karena sedang dalam keadaan tidak siap, akhirnya pasukan James berhasil ditaklukkan oleh mahkota dan komplotannya, serta mereka juga berhasil membunuh Pangeran Badarudin, menangkap Elizabeth, dan membunuh Arthur. Syukurnya Charlie, Subu, dan James serta beberapa orang lainnya berhasil selamat dan hanya menyisakan sedikit pasukan. Di sini betapa terkejutnya James mengetahui jika Arthur telah tewas dan berhasil terpenggal oleh pasukan mahkota. Sempat terpuruk, akhirnya James kembali mendapati harapan untuk melakukan pembalasan setelah Fatimah kembali bersama pasukan Dayak yang sempat pergi di tempo hari. Dari sini mereka pun mulai menelusuri hutan untuk mencari keberadaan perompak Lanun dan pasukan mahkota. Namun tanpa disangka mereka malah menemukan 3 mayat dari pasukan mahkota yang tergantung di sana. Bersamaan dengan itu, Charlie mendengar suara dari komplotan mahkota berada tidak jauh dari mereka. Di sini terlihat betapa cerdiknya James dalam mengatur strategi karena tidak langsung menyerang pasukan mahkota, melainkan dia menunggu saat malam tiba dengan memanfaatkan kegelapan melakukan penyerangan secara tiba-tiba saat mereka dalam kondisi tidak siap. Dan benar saja di malam harinya James dan pasukannya pun langsung melancarkan serangan. Tanpa perlawanan yang berarti karena sedang tidak dalam keadaan siap, mahkota dan pasukannya berhasil dengan mudah dihabisi oleh James serta pasukannya. Akhirnya James berhasil menang dengan terpenggalnya mahkota di tangannya sendiri. Keesokan harinya mereka pun kembali dan mendapati sambutan dari penduduk Sarawak yang masih tersisa dan film pun tamat.